warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat. Tetap semangat ya di pembelajaran kita. Pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu kita melanjutkan yang kemarin tema 6 subtema 2 pembelajaran kedua. Baik, sebelum kita memulai belajar, mari kita untuk bersama-sama awali dengan berdoa supaya apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati masing-masing atau di tempat masing-masing, silakan dilakukan. Ya, Allah, kita sudah berdoa di pagi hari ini. Biasakan ya, diawali apa yang akan kita lakukan atau pekerjaan baik kita awali dengan berdoa. Di pembelajaran 2 ini kita masih membahas tentang perubahan energi ya. Ini ada energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Jadi energi kita ini bergerak itu asalnya adalah dari energi kimia pada makanan kita. Berarti di sana ada perubahan energi, di mana ada perubahan dari energi kimia ya dari makan kita diolah kemudian menjadi energi gerak ya, sehingga kita bisa bergerak, bisa berlari, bisa berjalan, bisa menggerakkan tangan kita ataupun hal lain sebagainya ya. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Agar kesehatan kita tetap teratur terjaga, maka harus digerakkan dengan secara teratur, yaitu dengan berolahraga yang rutin ya. Olahraga ringan saja yang rutin untuk kesehatan tubuh kita ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini nanti ada kegiatan gerakan-gerakan olahraga, kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Contoh dan tirulah gerakan yang ada pada gambar di buku ini ya. Kita lanjutkan ke hal berikutnya ya. Perubahan energi bukan hanya terjadi dalam tubuh manusia. Jadi perubahan energi itu bukan hanya dalam tubuh kita saja. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di lingkungan kita, di sekitar rumah kita banyak peralatan-peralatan yang nanti ada perubahan energinya. Ya. Mari kita lihat apa saja perubahan energi yang ada atau peralatan yang ada di sekitar rumah kita atau lingkungan kita. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik ini dapat terjadi pada setrika listrik, contohnya. Tahu kan? Ya, ibu kita ataupun siapa yang suka menyetrikakan pakaian kita. Kemudian saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Energi panas inilah yang akan nanti melicinkan atau merapikan pakaian kita yang tadinya kusut kayak apa, dirapikan ya, dirapikan dengan setrikaan yang dipanaskan. Ini ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas ya. Selain pada setrika juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi ini ya. Jadi kompor listrik dan penanak nasi juga sama, yaitu ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas ya. Kemudian ada apa lagi? Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihat alat berikut. Ada kan di rumah kita? Nih, ada nih, tahu kipas angin. Ya, kemudian ini ada apa? Ada blender. Nah, alat-alat ini contohnya adalah dua contoh yang ada perubahan energi dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ini saat belum dialirkan aliran listrik ya. Waktu kita nyalakan tidak akan berputar kipasnya, tapi begitu sudah kabelnya kita alirkan aliran listrik, maka saat kita nyalakan ini akan berputar dan menghasilkan angin ya. Ini juga sama blender. Ada apa lagi kira-kira?
dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak? Ya, mixer ya, untuk membuat kue. Nah, kemudian apalagi? Yang ketiga ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, contoh perubahannya energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak. Ya, pada kompor minyak tanah. Sebelum gunakan kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu, kemudian kompor dinyalakan dengan api. Nah, di sanalah ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, karena dari sini api ini akan menimbulkan panas. Dengan energi panas kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan dan lain-lainnya. Enak nih. Ya. Kemudian energi kimia lainnya adalah gas. Ya, ada gas juga energi kimia. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor saat kompor gas menyala dan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ya, tuh dua contoh perubahan energi yaitu pada energi kimia dari minyak tanah dan juga gas, di mana dari energi kimia ini berubah menjadi energi panas. Yang keempat, kemudian ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik. Nah, kan setiknya memukul drum. Nah, itu kan dari energi gerak kita. Energi gerak kita memukul stick, kemudian menabuh drum. Selain itu apa lagi? Iya, kemudian ada lagi apa? Contoh lainnya, saat kentongan dipukul. Ya, saat kentongan dipukul. Nah, ini ada energi gerak memukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, ada apa lagi sih selain ini? Energi gerak menjadi energi bunyi. Ya, main rebana. Nah, kemudian apa lagi? Nih, tepuk tangan kita ya, energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Masih banyak lagi, kalian cari-cari lagi contoh-contoh yang lain tentang perubahan-perubahan energi yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada 4 jenis ya. Di sini penjelasannya ada 4 jenis perubahan energi. Yang pertama yaitu dari energi apa? Ya, energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang ketiga dari energi kimia menjadi energi panas, dan yang keempat dari energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, ini contoh-contoh gambarnya pun sudah ada. Nah, setelah kalian mempelajari informasi tentang perubahan energi, coba ceritakan kembali apa yang sudah kalian pelajari ya. Apa yang sudah kita pelajari tentang perubahan energi ini kita akan catat di latihan ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Perubahan energi apa yang terjadi pada tubuh kita? Masih ingat? Ayo. Iya. Perubahannya adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Ya, bagus. Ya, lanjut. Nomor 2, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Jelaskan contoh. Nah, berarti kita menjelaskan bagaimana. Ya, contohnya yaitu pada saat kabel setrika dialiri arus listrik, maka seketika setrika menjadi panas. Ya, contoh seperti itu. Ada lagi ya, misal kamu saat kompor listrik dialiri listrik, maka seketika kompor listrik menjadi panas. Atau pada penanak nasi magicom ya, kalau kita umumnya nyebutnya magicom ya gitu. Yang ketiga, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Apa ya, coba? Ya, betul ya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah,
Kemudian berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Pada apa coba energi kimia menjadi energi gerak? Tadi dicontoh energi kimia menjadi energi panas. Ini minta contoh pada energi kimia menjadi energi gerak. Ini ada di awal-awal ya. Ya, contohnya adalah pada kendaraan bermotor. Ya, pada kendaraan bermotor perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian contohnya apa lagi? Pada tubuh kita. Kemudian ada pada tubuh kita juga ya. Contohnya tubuh kita atau tubuh manusia. Tubuh manusia juga kan energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Iya, perubahannya adalah perubahan energi gerak menjadi energi suara. Nah, perubahan energi gerak menjadi energi suara itu ya. Nah, setelah kita tahu, paham tentang perubahan-perubahan energi tadi, kita harus bagaimana ya? Nah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang jelas. Tuhan kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Nah, ini energi adalah nikmat Tuhan. Perlu kita syukuri. Makanya henti-hentinya kita harus selalu bersyukur ya. Kita selalu bersyukur, mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apa yang diberikan Allah kepada kita ya. Setiap detik kita, setiap menit kita, pasti itu adalah sebuah nikmat dari Allah ya. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkan. Kita semuanya harus ya, atau berhak, punya hak kita memanfaatkan energi yang telah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Kemudian kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memilikinya kewajiban terhadap energi. Kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Apa kewajibannya? Kita wajib menggunakan energi dengan bijak, sebaik mungkin ya. Tidak, energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik. Energi kita ya, dari energi kimia menjadi energi gerak ini harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Contohnya ya, Bapak guru ya, Bapak seorang guru mengeluarkan energinya untuk mengajar. Nah, dia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Amin ya. Mudah-mudahan kalian ini menjadi cerdas dan terampil. Kemudian Bapak guru juga ya berharap kelak murid-muridnya menjadi orang-orang yang berguna ya, berguna. Demikian juga seorang petani, ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga, mencangkul, menandur dan lain sebagainya ya. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah di bawah terik matahari yang menyengat. Dia tetap bekerja. Terik panas matahari, hujan dia kehujanan, dia tetap mencangkul. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Nah, selanjutnya menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Ya, jadi menggunakan energi kita nih, ya, energi kita untuk hal yang berguna itu ada sebuah kewajiban. Ya. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna, misalnya berkelahi. Kalau kita melihat orang berkelahi kan nggak suka kan ya, tidak boleh itu dilakukan. Melihat aja nggak suka, apalagi melakukannya, itu tidak boleh. Ya. Energi bunyi, kemudian apalagi nih? Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain, tidak boleh. Radio di volumenya atau suaranya di sekecil mungkin sehingga mengganggu tetangga kita, itu juga tidak boleh. Ya. Cukup secukupnya saja. Yang didengar oleh kita, enak didengar oleh kita. Kemudian atau energi panas api digunakan untuk main petasan nih. Main petasan tidak boleh. Ini ya, berbahaya. Nah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik?
pasti kita tidak suka. Ya, maka jangan dilakukan. Melihatnya aja nggak suka, berarti kita tidak boleh melakukan. Terus apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Coba kira-kira apa? Ya, menasehatinya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Ya, silakan tuliskan pendapatmu di sini. Ya, pendapatmu di sini tentang hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman kita pada gambar ini. Ya, jadi pendapat kalian dituliskan di kotak ini. Ya, tuh silakan dibimbing, minta bimbingan sama orang tua kalian ya, sama orang tua kalian atau saudara atau bersama teman-teman biar lebih seru lagi. Itu saja untuk pembelajaran kita di tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ibadah yang rajin, hormati patuhi orang tua kalian ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.